Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini ceritanya ya. Pada waktu saya sedang berada di ruangan kantor keuangan di kantor pendidikan dan kebudayaan, saya dipanggil oleh Mas Pur. Mas Pur itu teman baik supir Bapak Kanuli. Yang setiap pergi Bapak Kanuli kemana-mana, dia yang melayani, dia jadi supir orang itu. Terus si Mas Pur bilang sama saya, Pak Sarin dipanggil sama tamu. Siapa? Tamu. Mana tamu itu di luar, dia nunggu. Nah, kalau begitu betul apa enggak? Betul, coba lihat. Nah, begitu sampai mendengar kata si Mas Pur, akhirnya saya jalan pergi sana. Tahu-tahu sampai di bawah pohon beringin yang ada di kantor pendidikan. Lalu saya lihat tamu itu di pinggir di pintu gerbang, ditunggu di pintu gerbang. Tamu itu dia memakai jubah putih, baju hitam, sorban putih, tongkat besi. Tamu itu. Terus assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Terus berjabatan tangan, saya berjabatan dengan tangan, padahal tidak kenal orang tamu itu. Kok senyum simpul dengan saya. Nah, setelah senyum simpul, tamu itu dia bilang, kirim salam rombongan dari Mekah. Saya turun ke dunia untuk memeriksa keadaan umatku. Nah, kalimat ini sudah terkesan sekali rahasia Nabi Muhammad ini. Karena apa sebab? Karena Nabi Muhammad turun ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Itu dikenal sekali pada saat-saat mendengar khutbah atau pengajian. Ini terkesan betul-betul. Nah, kali-sekali katanya itu sambil berjabatan tangan, kirim salam rombongan dari Mekah, saya turun ke dunia untuk memeriksa keadaan umatku. Nah, dia bahasin tamu itu. Nah, setelah tamu itu saya ketemukan, lalu diadakan pentanangan kota ibadah. Pentanangan kota ibadah ini saya seolah-olah diberikan pelimpahan amanat Nabi Rasul akhir zaman. Pada waktu pentanangan kota ibadah di kota Mataram, Allah menurunkan utusannya perantara wali, nabi, rasul, malaikat. Di antara yang 4 ini, salah satu menyerahkan amanatnya sama saya secara dilimpahkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, amanatnya tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Sedangkan amanat yang kedua ini singkat sekali, tapi waktunya datang amanat ini ada 9 orang yang datang ke rumah saya ini. Dia bilang sama saya, yang 9 orang itu sama saya, dia membuatkan saya 12 pertanyaan. Tapi pertanyaan itu belum saya bisa jawab. Pertanyaan itu apakah merupakan ujian saya atau tidak. Pertama pertanyaannya, siapa nama ibu Sayyidina Ali dan apa penggunaannya? Pertanyaan yang kedua, dan siapa nama ibu Nabi Ibrahim dan apa penggunaannya dan apa kafiatnya? Pertanyaan nomor 3, dan siapa nama ibu Nabi Musa dan apa penggunaannya dan apa kafiatnya? 4, dan siapa Nabi Yusuf itu dan apa doa Yusuf waktu di dalam sumur itu? Yang kelima, siapa nama sebenarnya Nabi Allah Khidir itu? 6, apa awal iman? Apa awal Islam? 7, apa awal Islam? 8, apa akhir iman? 9, apa akhir Islam? 10, apa awal hidup?
11. Apa akhir hidup? Ke-12, ke semua pertanyaan tersebut di atas saya jadikan bahan pemikiran. Belum mendapatkan jawabannya. Untuk mendapatkan jawabannya, kapan-kapan kita perdalam pada waktu tertentu. Nah, ke-12 pertanyaan ini saya mendapat dari 9 orang. Bukan 9 yang memberikan, yang memberi itu berunding cara-cara kita dibuat pertanyaan. Pertanyaan ini sungguh mendalam, pertanyaan ini. Jadi siapa yang sebenarnya yang 9 datang ke kami ini, tidak tanya nama, tidak tanya namanya, asalnya, jadi tergesa-gesa dengan menerima pertanyaan ini. Yang pertanyaan ini langsung saya catat. Karena 9 orang ini sudah pamit atau sudah tidak ada di rumah, akhirnya setelah yang 9 orang ini sudah pergi, akhirnya saya berniat pergi ke kota Mataram. Niat saya itu apakah niat mau apa nggak tahu ya. Nah, setelah sampai di kota Mataram, ketemu dengan Nabi lagi. Apakah Nabi atau tidak ya? Nah, yang ditemukan itu. Jadi Nabi yang saya temukan itu apakah Nabi, apakah malaikat, walau alam bisawab kan? Nah, dia bilang pada waktu itu saya minta ilmu untuk kecerdasan berpikir. Dia ini sopok tamu ledekia, nah tamu bahasa menu. Sesudah dia bilang gitu tamu itu sama saya. Lalu saya digonceng dan pakai sepeda rumahnya dia. Dia bawa pohon tuh, ke pohon beringin tuh. Tapi setelah saya turun dari sepeda, dia hilang tuh. Nah tuh, pada saat saya berikan, karena dia minta, karena tamu itu udah bilang saya minta ilmu untuk kecerdasan berpikir, akhirnya saya berikan ilmu. Sesudah saya berikan ilmu, tamu itu, kok waktu saya memberikan tangan saya nggak bisa menulis. Jadi nggak dapat apa, jadi tamu itu kan, nah, lama-kelamaan karena bisa menulis, dia dapat, jadinya itu. Jadi baru saya sesudah berikan ilmu, baru saya digonceng tadi kan, oleh tamu itu. Setelah digonceng, saya jaga ke pohon beringin yang ada di kantor saya itu. Tetapi sesudah itu lagi disuruh turun. Setelah turun dia hilang, kemana arahnya tamu itu. Nah, setelah saya menerima ilmu ini, tentang saya minta ilmu untuk kecerdasan berpikir ini, lalu di kantor dinas Dekora NTB didirikan sebuah papan nama di kantor pendidikan. Papan nama itu berbunyi, wajib belajar sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan wajib belajar SLTP sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah bunyi papan nama yang saya pasang bersama pembantu-pembantu pimpinan di kantor dinas Dekora. Jadi betul-betul menjadi kenyataan kalimat saya minta ilmu untuk kecerdasan berpikir. Sedangkan di Pulau Sumbawa sedang panen mutiara. Presiden atau wakil presiden sedang mengadakan panen mutiara di Pulau Sumbawa. Sedangkan di Pulau Lombok panen ilmu. Nah, panen ilmu apakah saya yang panen? Karena saya banyak mendapat amanah-amanah. Begitulah sejarah singkat tentang pemberian ilmu dari Nabi dari segi yang kedua ini. Sedangkan yang ketiga, pada waktu saya sedang berada di kantor pendidikan, lalu saya disuruh mengantar surat ke kantor Departemen Keuangan.
Departemen Penerangan. Setelah sampai di kantor Departemen Penerangan, waktu itu digonceng oleh Ismail, barangkali waktu itu digonceng oleh Ismail, teman-teman sangat Tatura. Begitu sampai di kantor Penerangan, temulah dengan seorang tua. Seorang tua itu apakah Nabi Hidil, apakah Nabi Muhammad, apakah Hidil, apakah Dulanjan dan sebagainya, saya tidak tahu. Nah, orang tua itu panggil saya, sebentar. Nah, saya diperlihatkan sebuah keris oleh tamu itu. Disuruh cabut keris itu, nggak bisa saya cabut. Nggak bisa saya cabut karena bukan milik saya keris itu. Apakah maksudnya keris itu, apakah kita akan dikerisa atau dipilih masuk keris itu? Nah, keris itu apakah keris Majapahit, apakah keris Ken Arok, Ken Leles, Ken Lumang dan sebagainya, kita tidak tahu keris itu. Jadi setelah diberikan keris itu pada waktu itu, lalu saya beritahu bapak orang tua itu, Pak, tidak bisa dibuka ini, sulit sekali lah ini dibuka. Nah, karena dia bilang nggak bisa, karena saya bilang nggak bisa dibuka, akhirnya dia memberikan saya amanat atau ilmu. Dia bilang sama saya, tamu itu, pada akhir zaman nanti banyak manusia mencari kekayaan atau harta benda dan kekuasaan jalan kekerasan. Nah, sekarang jalan kekerasan ini pada saat terjadinya virus corona ini ada 3 yang disuruh menjadi jalan kekerasan oleh Presiden Soekarno. Pertama, agama harus memakai jalan kekerasan. Yang kedua, pendidikan harus dipakai jalan kekerasan. Begitu juga anak Nusantara kalau kita berikan pendidikan harus memakai kekerasan. Nah, jadi semua serba memakai kekerasan pada zaman sekarang ini. Apalagi orang yang anak-anak kecil pakai HP, padahal belum waktunya pakai HP. Nah, itu juga disuruh cabut oleh Presiden Soekarno. Di samping itu juga disuruh cabut disuruh cabut tuh. Disuruh hentikan. Mungkin yang disuruh cabut itu kebenaran yang saya peroleh dari kata-kata beri aku 1000 orang tua itu, mungkin itulah yang dimaksud kata-kata itu. Nah, terus di samping itu orang tua itu dia bilang sama saya lagi, karena tidak bisa saya buka keris, akhirnya saya serahkan keris itu. Terus dia bilang kedua orang tuh sama saya, pada akhir zaman nanti yang ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal. Nah, dia memulai kalimat Dajjal. Dajjal sudah diketahui oleh umatnya Muhammad, tetapi ulama yang menjadi Dajjal sulit diketahui oleh umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW datang. Bapak Sahrin, saya sudah turun di kantor pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sudah tersinggung kata-kata yang ada di muka bumi ini, sehingga Nabi Muhammad ingin berkomunikasi dengan Bapak Sahrin sekarang.
saudara sudah memungut warna merah dengan ada rambut. Iya, itulah rahasia virus corona yang diturunkan oleh hamba Allah yang tidak tahu dirinya jatuh dari kepalanya, sehingga saudaralah yang memungut. Sekarang sedang dicuci di air, sehingga kamu masih berada di air tadi. Jadi itu pasar Unjung Dewi Anjani yang dirahasiakan oleh manusia Dewi Anjani, oleh orang-orang yang cantik di muka bumi ini, sehingga dapat dipungut oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, sebagai alat untuk membersihkan virus-virus yang ada di bumi ini nanti. Tetapi nanti saudara akan diisi oleh Nabi Muhammad, akan diisi oleh malaikat Jibril, akan diisi oleh Nabi Sulaiman, dan akan diisi oleh ratu-ratu bidadari, ratu-ratu bidadari Nawang Wulan, ratu-ratu bidadari Dewi Anjani, ratu-ratu bidadari Roro Kidul. Jadi banyak nanti yang akan isi kamu, tapi tidak tahu dirinya akan terisi. Bidadari Putri Mandalika, itulah warna-warna. Aku heran terhadap kamu Syahrir. Aku ini Nabi Muhammad. Lalu ajak anak pertahan terus isi Pak Muhtar. Lalu untuk anak minum es, anda jadi minum es, bilang anda tahu fenomena alam. Lantaran kamu minum es, kamu lihat es, kamu lihat fenomena alam langsung. Tapi HP tidak normal. Akhir punya akal, punya politik Al-Mahdi, Mahdi. Telepon anaknya, lalu dipotol jernih, dipotol bersih oleh anaknya. Itulah rahasia kenabian Muhammad, menyerahkan rahasia hidup kepada hidup. Nanti kalau kamu ditanya, nanti bisa menjawab. Nabi adalah seorang hamba Allah yang sudah diberikan kelebihan, yang sudah diberikan petunjuk. Maka untuk menanamkan keyakinan umat, maka Nabi diberi keredaan oleh Allah untuk memiliki mujizat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi bukan untuk umat, melainkan untuk dirinya sendiri. Itulah Nabi. Dari mana? Nabi Isa, tolong dicek. Nabi adalah seorang yang ahli, Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan, menanyakan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kalau Rasul apa, untuk diri sendiri dan untuk umat. Kalau Rasul itu bedanya itu. Seorang hamba Allah yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah dengan jalan bermujizat Al-Quran Al-Hadis untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Dan seorang hamba Allah yang sudah diberikan mujizat untuk dirinya sendiri dan untuk umat, itulah Rasul. Benar Syahrin jawaban saudara. Jawab benar kata Nabi Muhammad SAW. Tapi disusun kalimat itu udah jelas sekarang.
9 tamu, Nabi Muhammad SAW datang lagi. 9 Ruhnya tamu Masya Allah. datang ke rumah saudara. Dari tadi. Datang ke rumah saudara, lalu saudara diberikan beberapa macam pertanyaan. Tetapi pertanyaan itu tidak pernah digugah-gugah kepada siapa-siapa. Iya, 9 pertanyaan itu masih ada apa enggak di dalam HP anaknya. Apa awal iman, apa awal Islam, itu mulai dari tentang Nabi Sulaiman. Nah itu, dia masih ada di dalam catatan saya di sana. Kita cari nanti kembali lagi, tolong ditertibkan kata-kata itu di laptop dan minta untuk dijawab kepada orang-orang yang benci terhadap saudara, yang benci terhadap bidadari langit, untuk jawaban itu. Dan Nabi Muhammad juga berkata, saudara lama ditunggu oleh tamu yang 9 itu tidak lama, cuma sedang berdialog kata-kata. Sesudah selesai kata-kata itu, lalu saya tamu yang 9 itu ada yang dibenci sekarang ini, yang bernama Hasim ini, Muhammad Kasim itu ada di sana, tapi tidak dibocorkan. Kalau dibocorkan nama-namanya tidak menjadi rahasia jadinya, dianggap manusia biasa jadinya. Itu manusia pilihan Allah semua itu, yang dipilih-pilih oleh Allah. Tetapi supaya bisa bertemu Kasim itu dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi sebenarnya, sebelum ada gembar-gembur dari mulut ke mulut tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi saudara menimba ilmu di rumah, kemudian saudara disuruh datang ke Mataram. Iya, setelah sampai di Mataram, saudara cari belakangan, dia sudah duluan yang 9 itu. Lalu saya tegur, tidak ketemu. Lalu ada satu yang saya jumpa, dan dia pura-pura dia berkeliling dia itu. Lalu dia berkata sama saudara, apa katanya, saya minta ilmu untuk kecerdasan berpikir. Itu sahabat saya tuh yang ditemukan oleh saudara tuh, sahabat saya, yaitu Ali. Karena Ali itu bukan daripada ilmu. Ali itu, iya, nyambung. Ali bin Abi Thalib. Daripada ilmu, sahabat saya itu. Itulah yang tetap berkeliaran di bumi Nusantara ini, Ali. Karena dia gudang daripada ilmu. Jadi di Pulau Sumbawa panen mutiara benda, sedangkan di Lombok panen mutiara ilmu. Dan saya pakai sepeda, iya, saya pakai sepeda, lalu saya naik di sepeda ya, iya, lalu saya diajak ke pohon beringin, lalu saya turun. Setelah saya turun sampai sini, Nabi Muhammad SAW ya, setelah turun sampai sini. Nah, setelah saya turun, lalu saudara lihat saya bingung kan? Iya, tidak ada, dia hilang terus. Lihat itu hilang terus, saya sudah hilang terus. Lalu pagi-pagi pencanangan papan nama yang ada di kantor wilayah. Apa bunyinya? Wajib belajar SLTP sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kan itu dan tulisannya kan, Nabi Muhammad itu cerdas, rahasianya cerdas. Sesudah dicanangkan pegawai harian mencanangkan papan nama kecerdasan, sedang Gubernur NTB mencanangkan kota ibadah, indah, bersih, aman, damai, dan harmonis. Itulah dasarnya manusia berlomba-lomba untuk memperindah masjid di mana-mana. Itulah dasarnya. Dan saudara diberikan uang berapa sama Pak Harun Ar-Rasyid? Karena saudara mengarang Gema Prima, 100.000. Nah, itulah jalannya rahasia kamu. Sehingga anakmu bidadari langit
dia dipertemukan oleh penghuni beringin yang ada di Lombok, di muka kantor gubernur itu. Dan di muka kantor gubernur itu akan ada buaya di sana kan, ada buaya, patung buaya. Mengoreksi kejadian lama Nah, bersama itu Nabi Muhammad SAW. buaya itu Abahku ini menandakan sekarang. manusia akan buas nanti pada akhir zaman. Buaya itu sekarang sudah tidak ada buaya satu kan, tapi bidadari pingsan di bawah pohon beringin itu dulu kan. Oh iya, Iya. Bagaimana sejarah pingsannya itu? karena ditangkap polisi Ditangkap polisi karena dulu kan. tidak ada DR-nya motor baru itu. Kan tidak ada DR motor baru dulu kan. Pingsan, setelah pingsan di sanalah yang pohon beringin yang bersejarah pada Bapak. Di kantor dinas Dipora Bapak bersejarah, di kantor gubernur Bidadari bersejarah. Sama-sama beringin. Sama-sama Beringin bertemu ya. beringin. Masya Al Allah. bertemu Al. Nah, itulah rahasia. Terus saudara diajak ke kantor penerangan. Diajak di kantor penerangan. Setelah diajak ke kantor penerangan, saudara ketemu dengan seorang yang gagah perkasa, ganggas. Itu sama tahun 1987 Abah? Sama kan? Oh, lanjut. Ketemu di kantor penerangan. Saudara disuruh buka keris. Tapi keris yang saya buka itu tidak bisa saya buka. Padahal saya akan antar surat dinas ke kantor penerangan. Kok saya dipanggil sama orang itu? Lalu dia bilang, orang itu sama saya, pada akhir zaman nanti banyak manusia mencari kekayaan mencari kekuasaan jalan kekerasan. Itu rahasia Umar tuh. Oh, Umar yang jadi Umar yang bin kamu Khattab. jumpa itu Umar. Oh, Masya Allah, Umar yang jumpa itu. Berarti yang di gubernur itu Ali, yang di kantor penerangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, lalu Umar bin Khattab berkata lagi pada saudara, pada akhir zaman nanti banyak manusia mencari kekayaan, kekuasaan, jalan kekerasan. Nah, itu katanya. Nah, sekarang lagi dia bertanya, tolong dibuka keris ini. Akhirnya saya buka keris itu tidak bisa pembukaan. Tidak bisa terbuka. Karena keris itu tidak bisa terbuka, lalu dia berkata lagi sama saya, pada akhir zaman nanti yang ditangisi oleh Rasulullah SAW, Dajjal sudah diketahui oleh umatnya Muhammad. Tetapi ulama menjadi Dajjal sulit diketahui oleh umatnya Muhammad. Itulah rahasia bocornya FPI. Jadi tidak pantas ulama masuk dalam penjara. Nah, itu FPI itu yang punya Abdul Rizik yang sampai sekarang belum dikeluarkan. Itulah rahasia Umar bin Khattab itu. Lalu datang lagi yang di kantor pendidikan agak mudaan itu, apakah Nabi Muhammad itu yang datang di kantor pendidikan yang kedua itu Usman. Oh, yang di kantor pendidikan lagi. Ya, Umar bin Usman. Oh, berarti Bakar. 4 sahabat sudah menemui abahku di tahun 1987 ya. Dia berikan saya ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kenyangkatnya. Saya kena Latihul Absar ini yang artinya kamu melihat aku, tapi ya dari kuhul absoru, ya dari rukuhul absoru. Iya. Wadariku.
besar. itulah yang saya dapati. Ya dari itu. kuhul abesoru wa dari kuhul abesor. Jadi Nabi Muhammad dengan sahabat, kalau begitu sekarang bocor kan Oh, ini. sekarang ketahuan udah. Coba. Dari tahun 1987 di akhir zaman sekarang ini tahun 2022 bocor semuanya pertemuan di kantor Abah gubernur, dengan seseorang di kantor dan PK, dijelaskan Nabi Muhammad. bahwa mereka semua adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW sendiri bersama 4 sahabat. sama 4 Ali sahabat. bin Abi Thalib, 1 Ali Umar bin di Khattab, kantor gubernur ini kan, di kantor Utsman bin gubernur. Affan. Satu Ali, lagi Utsman, Abu Bakar nih. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq yang di mana? Abu Bakar Yang kantor As-Siddiq. gubernur Ali bin Abi Thalib yang ketemu sama Abah dengan nyata bukan mimpi ya. Ali di kantor gubernur deh. Di kantor gubernur. Ali bin Abi Thalib. Terus Utsman di kantor gubernur, di kantor PK. Kantor PK. Utsman bin Affan di kantor PK atau Dikpora yang sekarang. Umar bin Khattab di kantor penerangan. penerangan. Dipilih-pilih benar. Kantor penerangan. Berarti lagi satu yang belum. Saya didatangi juga oleh seorang hamba Allah, Utsman Umar. laki juga, agak tua sedikit. Dia bilang, saya disuruh kumpulkan uang 10.000 tiap bulan untuk tabung untuk naik haji di rumah sendiri. Di rumah sendiri ini ketemunya. Di rumah. Ini berarti yang satu Ali, lagi. Utsman, Umar, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar. Oh, Abu Bakar berarti yang ini terakhir. Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq As-Siddiq. di rumah. Kalau Nabi Muhammad di Dikpora ya, yang Di bilang rumah. yang mengatakan saya turun ke dunia sahabat. untuk memeriksa keadaan umatku. Masya Allah. Bocor sekarang, bocor. Sekarang bocor rahasianya. Udah berpuluh-puluh tahun ya. Terus Umar bin Khattab berarti Abu Bakar As-Siddiq berarti yang di kantor rumah, penerangan. yang di rumah, Dan yang di rumah. Abu Bakar. Yang nyuruh ngumpulin Saya uang 10.000. Abah disuruh kumpulkan, saya disuruh kumpulkan. Abah disuruh kumpulkan uang 10.000 per hari. 10.000 per hari. Nanti ada tambahannya nanti kalau sudah jalankan. Tapi saya tidak jalankan. Tapi saya tidak jalankan. Untuk ke Mekah ya? Tidak jalankan. Karena tidak jalankan tidak terjadi. Karena tidak saya jalankan, akhirnya direbut oleh istri yang umroh. Istri umroh. Umiku yang umroh jadinya. Dek waktu nampak umroh nu arak sopok barantan Nabi si kedita lagu ini ndek kesajak sapa nu. Mantas sapi baju sablam putih, baju hitam, terjubah putih lagu dibaca di airport. Siapa itu? Coba tanya Nabi Muhammad. Jangan beliau memang. Pada waktu keberangkatan istrimu. Nah, diungkap pada sama waktu keberangkatan haji dengan Nabi Muhammad pada SAW. waktu keberangkatan umroh. haji umrah bukan haji. Aku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ternyata. Aku Nabi Muhammad. Itulah yang dirahasiakan oleh aku, rombongan dari Mekah. Istrimu yang membawa istrimu pergi ke Mekah. Itulah yang maksudnya kirim salam rombongan dari Mekah. Rombongan dari Mekah ini seninem. Sekali-kali untuk Lombok lalu tunjukkan aku ikut
menyaksikannya kamu, tapi kamu tidak ingat karena keadaan situasi telepon langit itulah yang membocorkan. Oh ya, sempat telepon lagi. Inilah bukti aku bahwa aku sudah diberikan pesan oleh Nabi Muhammad yang dengan mengatakan, kirim salam rombongan dari Mekah, saya turun ke dunia untuk menyehatkan umatku. Nah, akhirnya lama-kelamaan saya pergi nonton kapal, akhirnya saya tarik, hilang dia tuh. Alhamdulillah. Tersinggung wahnya Nabi masih kan. Kirim salam rombongan dari Mekah, rombongan Senineng kah? Iya, Iya, rahasia di aku nih. abahku. Rombongan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu jiwa. Begitulah kisah abahku yang telah dipertemukan Allah dalam pertemuan rahasia yang tersimpan dari tahun 1987 sampai tahun 2022. Yang sebelumnya abahku belum mengetahui secara pasti dengan siapa-siapa beliau dipertemukan di tahun 1987 tersebut. Nah, di tahun 2022 sekarang inilah Allah telah membongkar pertemuan-pertemuan aneh tersebut melalui kedatangan ruh gaib Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan langsung atas pertemuan-pertemuan rahasia tersebut pada abahku, di mana menurut ruh gaib Nabi Muhammad SAW adalah pada tahun 1987 tersebut ternyata abahku telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sendiri, juga dengan 4 sahabat beliau, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan pada pertemuan abahku bersama 9 orang, dari 9 orang tersebut baru 1 orang yang telah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu dari 9 orang tersebut adalah Muhammad Qasim dari Pakistan. Jadi menurut abahku, Muhammad Qasim adalah seorang waliullah dari luar negeri, yaitu Pakistan, yang akan membantu perjuangan Al-Mahdi, Imam Mahdi yang asli, yang berasal dari Lombok. Jadi yang jelas Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi. Sekali lagi, Muhammad Qasim bukan Imam Mahdi yang asli. Untuk lebih terang dan jelasnya nantikan petunjuk-petunjuk lanjutannya tentang Muhammad Qasim. Dan kata Nabi Muhammad SAW pada abahku tentang 8 orang lainnya dari 9 orang tersebut akan diberitahukan di lain waktu. Dan begitulah juga kisah abahku yang telah diberikan banyak karomah oleh Allah. Salah satunya karomah beliau adalah bisa bicara dengan alam dan isi alam, termasuk bisa bicara dengan ruh-ruh suci seperti ruh suci Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya juga. Ingat kalimat yang mengatakan, pandang yang banyak daripada yang satu, pandang yang satu daripada yang banyak. Yang paham tentang kalimat tersebut pasti percaya bahwa semua ini adalah sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu jiwa.